Ya pemirsa, pengunjung dan pedagang kaki lima di atas pantai Duduk Batu Layar Lombok Barat terancam bahaya akibat tebing yang longsor. Tebing di atas pantai Duduk Batu Layar mengalami longsor selebar 1 meter dengan panjang kurang lebih 7 meter. Lokasi longsor ini merupakan salah satu tempat favorit wisatawan untuk menikmati sunset dan jagung bakar. Penyebab tebing longsor tersebut akibat setelah diguyur oleh hujan lebat. Meski terjadi longsor, di sekitar lokasi, para pedagang masih tetap beraktivitas berjualan kendati berbahaya. Terkait tebing longsor, pihak kecamatan telah melaporkan kepada pemerintah setempat agar segera dilakukan penanganan dan meminimalisir longsor yang semakin parah. Alhamdulillah kita sudah langsung tindak lanjuti kemarin. Begitu kita tim kecamatan turun ke lokasi dan melihat memang perlu segera ditangani sehingga kita sudah bersurat. Tadi pagi bahkan suratnya itu langsung alamatnya ke Bupati, tembusan BPBD. Ya, kenapa ke Bupati? Karena memang ini urgen sifatnya untuk segera ditangani. Harapan kita mudah-mudahan segera ditindaklanjuti lah, karena memang kondisi tanah itu dikhawatirkan akan terkikis dan merembet kemana-mana. Selain longsor, pohon tumbang juga terjadi di lokasi tersebut sehingga pengendara diminta waspada dan berhati-hati ketika melintas. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews memberitakan. Ya pemirsa, pemerintah Provinsi NTB targetkan tingkat pengangguran terbuka tahun 2023 di bawah angka 3% dari jumlah angkatan kerja 2,7 juta jiwa. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB menargetkan angka pengangguran turun hingga 3,19% di tahun 2023. Angka ini lebih besar dari capaian target pada Agustus 2022 sebesar 2,89% atau turun 0,12% poin dibandingkan dengan Agustus 2021. Kepala Disnaker Trans NTB menegaskan merealisasikan target penurunan pengangguran di bawah 3%. Pemerintah daerah telah melakukan inovasi dan langkah-langkah strategis dengan mengoptimalkan inovasi dari pelatihan dan pemberdayaan tenaga kerja, serta menciptakan hubungan industrial dengan perusahaan dalam penyediaan lapangan kerja. Sudah rilis BPS itu angka pengangguran kita itu sekarang bagus, jumlahnya besarannya ada 2,89% dari angkatan kerja kita atau angkatan kerja kita jumlahnya 2.800.000, itu sekitar 60.000 adalah pengangguran terbuka. Ini menurun jauh di bawah, artinya angkanya jauh lebih bagus dari angka nasional, itu nasionalnya 5, sekian ya. Selain itu, pemerintah daerah terus melakukan terobosan dalam penurunan angka pengangguran dengan meningkatkan pembinaan dan pengawasan di perusahaan, memberikan perlindungan jaminan kecelakaan kerja, meningkatkan kolaborasi dengan perusahaan, dan melaksanakan pemeriksaan kesehatan kerja bagi sektor informal. Dari Mataram, Vinka Andini, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, dampak resesi tahun 2023 mulai dirasakan oleh pengusaha jasa galangan kapal di Indonesia karena harga bahan baku pembuatan kapal yang mulai merangkak naik. Dampak resesi tahun 2023 mendatang mulai dirasakan oleh pengusaha galangan kapal di Indonesia karena harga material atau bahan baku pembuatan kapal nasional mulai sulit didapatkan dan harganya mulai merangkak naik. Diperparah dengan nilai tukar dolar yang semakin melambung, sehingga biaya produksi pembuatan kapal semakin mahal. Iperindo meminta Pemprov NTB lebih mempermudah keran investasi karena Lombok pada khususnya sangat menjanjikan dalam usaha perkapalan. Perang dunia Ukraina dan Rusia itu akan berdampak terhadap sektor ekonomi di penunjang industri perkapalan itu, baik itu bagaimana harga dari barang kita, dari material utama kita, pelat dan sebagainya yang sangat melonjak naik pada saat mulai tahun 2020 sampai dengan saat ini, serta juga terus mata uang asing dolar sampai sekarang ini naik, itu sangat berpengaruh karena sebagian besar kita masih tergantung dengan impor bahan baku lokal seperti itu. Jadi harapannya adalah krisis ini akan kembali reda dan inflasi juga turun dan kita bisa menggeliatkan kembali di sektor industri perkapalan. Sementara itu, pemerintah Provinsi NTB melalui Asisten 2 Haji Wirawan Ahmad mengaku akan menjamin investasi dan mempermudah investor yang mau membangun bisnis di Nusa Tenggara Barat. Membenahi bagaimana agar pelabuhan
kemudian juga baik yang melayani antara pulau besar maupun juga ke pulau kecil juga terus dibenahi infrastruktur. Terkait dengan tadi harapan agar industri kapal ini juga diarahkan ke NTB. Nah, itu harapan terbesar. Sendiri mempersiapkan apa dari sisi Kami punya, investasinya? pertama, kami sudah punya peraturan gubernur tentang kawasan inkubasi, di mana kami menyiapkan lahan yang bisa digunakan sewaktu-waktu untuk mendukung pembukaan industri baru di Provinsi NTB. Selain soal usaha perkapalan, NTB juga sangat menjanjikan dalam pelayaran untuk penumpang wisata. Karena tren dari transportasi saat ini mulai beralih dari transportasi udara ke moda transportasi laut. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. iNews NTB akan segera kembali, untuk itu tetaplah bersama kami.